Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mang Adun. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Oke, sorry kalau misalkan suara Mang Adun agak aneh ya. Atau mungkin kayak robot. Karena setelah acara kemarin itu alhamdulillah sukses selesai sudah. Ya wajar kalau misalkan ada kecapean ya, manusiawi lah. Di informasi kali ini Pi Network kita masuk di sesi sip aja ya. Beberapa informasi yang sudah Mang Adun save di sini dan belum sempat Mang Adun informasikan ke viewers yang lain. Cukup menarik untuk kita ikuti perkembangannya ya, yaitu salah satunya di sini ada dari Jatin Gupta. Sebentar kita geser dulu. Di sini dikatakan 3 juta dompet kuat di mainnet Pi Network. Selamat kepada semua pionir di seluruh dunia. Jika dompet Anda belum bermigrasi, jangan khawatir. Kegilaan migrasi sedang aktif. Ya, di sini ada istilah 3 juta dompet kuat ya. Apakah itu maksudnya berarti ada dompet lemah juga gitu? Gua nggak ngerti kenapa Jatin Gupta bilang seperti itu gitu kan. Dan dikatakan juga di sini katanya pioners jangan khawatir ya gitu, migrasi lagi gila-gilanya nih, atau lagi banyak banget yang dimigrasikan koinnya sama Picor Team ya tuh. Karena menurut informasi sebelumnya bahkan yang Adun baca-baca itu bisa sampai hampir 5 jutaan koin yang atau dompet yang migrasi ya itu loh. Tapi mungkin dari 5 juta itu 3 juta diantaranya yang sudah bisa dipastikan itu kan, ini peningkatan gitu. Dan dikatakan kuat karena sudah bisa dijamin ya, dijamin keasliannya misalkan itu. Oke, ini juga ada rekapannya ya itu. Terus di sini dari Justin Lee, di sini dikatakan beliau mengikuti sesi ya, yaitu pertanyaan ke core team tentang pihakatan dan pengembang yang terjadi di Discord. Apakah Anda punya pertanyaan? Nah, ini sesuai dengan yang sebelumnya Mang Adun informasikan, yaitu dikabarkan, ini dia ya itu. Jadi baru saja diumumkan Picor Team kami akan mengadakan tim hackathon ya, lab gitu. Jadi di semacam aplikasi Discord ya gitu. Jadi ini lanjutannya ya sama Justin Lee ini. Dan kenapa di sini Mang Adun sertakan juga salah satu video, maksudnya judul Mang Adun juga Mega Moderator atau mogok seperti itu, tapi di sini masih tetap ngebantu ya gitu loh. Di situ kita bisa lihat ada Crypto Ging gitu kan. Terus beberapa nama yang bisa dikatakan banyak yang terlibat di situ untuk memecahkan masalah ya, khususnya di hackathon gitu. Oke, terus informasi yang kemarin juga sempat sudah rame juga ya di Hobi. Ini dari Binus kalau tidak salah ya, yaitu kelanjutannya gitu loh. Jadi hasil dari rapat dari Discord itu ya, hanya beberapa jam setelah Picor Team mengadakan pertemuan pengembang hackathon di pada Hobi naik ya. Nah, ini yang beberapa jam setelah Picor Team mengadakan pertemuan yang tadi di Discord itu ya. Nah, itu langsung naik itu. Ini adalah Pi tidak ada hubungan dengan tim inti Pi. Harap gunakan dengan hati-hati, ini mungkin merugikan aset Anda. Tweet ini bukan nasihat investasi. Jadi Pinus di sini mengingatkan ya, bahwasanya yang terlihat di sini kita tahu kemarin kan ada di titik kisaran 26-27 lah ya, kisaran sampai tembus ke $32. Nah, ini naik lagi di 51 ya gitu, naiknya 80% bahkan
Maksudnya apa gitu? Jadi bisa dikatakan ini kan bisa terlihat sama orang-orang yang aktif di dunia kripto gitu kan. Koin digital, Binance juga sama koin digital, cuman fungsinya yang beda ya, seperti yang Mengadun sampaikan. Secara fisik itu Binance koin digital kita katakan karena ditambangnya di aplikasi digital ya kan. Tapi secara fungsionalnya atau fungsinya yaitu sebagai mata uang digital ya. Kita tahu itu. Oke. Itu merupakan sebuah perkembangan dan nggak ada hubungannya katanya sama tim inti atau apapun di situ. Kita tahu rencananya bakal ada P-Exchange juga. Ini cuman efek positifnya kalau menurut Mengadun, sebuah pemberitahuan kepada ahli kripto atau yang lainnya bahwasanya Binance terus naik ya gitu. Oke, kita ada sedikit lagi informasi. Nah, ini dari siapa ini? Bravely ya. Ini adalah penambangan jaringan Pi dari pasar Cina. Yang membuat penambang ini menonjol adalah desainnya yang modern dan fungsi tambahan layar pemantauan bawaan pada mesin yang dipasang langsung pada penambang untuk cryptocurrency penambangan. Inovasi ini memungkinkan penambang untuk dengan mudah melacak kemajuan penambangan, statistik dan informasi penting lainnya tanpa memerlukan peralatan eksternal atau alat-alat lainnya ya. Nah, di situ bisa kita lihat ada tagarnya Pinode. Ya, kita lagi bahas Pinode juga, banyak di Indonesia juga yang menggunakan Pinode ya, mungkin. Nah, ini canggih katanya. Jadi kita tahu node sangat dibutuhkan oleh blockchain ya. Jadi transaksi semakin banyak node, itu transaksi yang masuk di blockchain itu semakin banyak yang tercatat ya, atau bisa menumbuhkan terdesentralisasinya lebih kuat gitu. Oke, nah terus ini ada juga tambahan ya. Ini yang lama sih sebetulnya dari core team, yaitu tentang mengingatkan bahwasanya katanya core team lindungi ya perasa sandi Anda untuk menghindari kehilangan Pi. Perasa sandi Anda hanyalah yang hanya huruf besar loh, hanya itu kan harus dimasukkan pada Pi Wallet di URL wallet Pi di situ ya. Di Pi browser anggota tim inti tidak akan pernah meminta prasasti dompet kepada pioner. Hati-hati, penipu telah membuat halaman login Pi Wallet palsu yang bahkan muncul di produk Pi seperti Pi browser dengan URL palsu. Oke, untuk mendapatkan prasasti dompet pioner yang muncul dan mencuri Pi mereka ya. Kita sama-sama tetaplah jaga, tetap hati-hati, intinya seperti itu. Dan ini yang terakhir, ada yang komen di channel Mengadun, belum sempet ya, Mengadun masih kecapean lelah. Tapi alhamdulillah nggak lelah berkarya ya gitu. Ini ada yang tanya, kenapa Mengadun tutupi namanya? Nah, itu nggak apa-apa ya sebetulnya, karena pernah ada kejadian gitu loh Mengadun. Karena kan gini sebetulnya, Mengadun pikir itu kan hal semacam ini cukup membantu gitu loh, cukup membantu untuk pioners yang lain. Jadi setiap ada yang bertanya itu membantu, karena apa? Jawabannya itu sebuah pengetahuan dan informasi untuk yang lain juga. Itu satu, selain untuk diri kita pribadi, juga untuk orang lain ya. Itu fungsinya bertanya gitu loh. Tapi suatu ketika Mengadun pernah yaitu mempublikasikan yang komen di channel Mengadun, ternyata giliran dibawa ke ranah yang tidak enak, dia merasa Mengadun dalam artian mungkin mencemarkan nama baiknya, padahal nggak ada maksud gitu loh. Jadi bagi siapa yang komen di channel Mengadun ya, mulai sekarang intinya bakal hati-hati Mengadun juga gitu, untuk menjaga nama baik siapapun ya gitu loh. Yang kalau mau silahkan, Mengadun nggak memaksa gitu, tapi jadi pelajaran ketika ada orang yang Mengadun waktu dulu nggak ada, biasa saja ya gitu, cuman karena terlibat di ranah
yang mengadun bawa negatif, sebenarnya itu untuk pembelaan mengadun bawa itu. Ini cerita aja ya untuk menguatkan pembelaan mengadun, bahwasanya gitu loh, bahwasanya mengadun gak ada maksud apa-apa, ini mengadun cerita aja. Dan ternyata gitu loh, salah seorang pioners itu hanya mau menikmati informasi dari Mang Adun ketika jawabannya sudah Mang Adun berikan, tapi ketika Mang Adun bawa untuk membela diri Mang Adun pribadi, dia nggak mau bela ya, dalam artian tolak lah gitu, nggak mau bantu Mang Adun. Mungkin tidak secara langsung seperti itu ya kan, gitu loh. Tapi padahal nggak ngepek apa-apa sampai sekarang itu. Bahkan kalau misalkan berpikir lebih dalam lagi, itu akan menjadi sebuah tabungan buat kita ya. Itu kan pengetahuan. Untuk yang lain kan boleh ilmu kan gitu kan, ngalir pengetahuan itu, ilmu itu. Jadi kalau sudah ngalir diamalkan juga sama orang lain, itu penting. Jadi kebaikan itu walaupun sekecil apapun tetap tercatat ya. Itu balasannya ya terserah Allah kalau kesananya ya. Itu oke. Di sini ada yang nanya, Mang Adun, kalau KYC tentatif dijamin lolos enggak kesananya? Soalnya saya sudah 2 bulan lebih belum ada tanda migrasi. Nomor 8 masih tetap ungu belum hijau. Mohon pencerahannya Mang Adun. Oke. Di video sebelumnya udah sering banget Mang Adun bahas tentang KYC tentatif ya, boleh cek-cek di channel Mang Adun gitu. Kalau mau ada yang lebih tahu semua permasalahan tentang KYC, udah hampir setiap informasi KYC Mang Adun update ya. Ada permasalahan apa saja sudah dibahas, dan di sini dipertanyakan lagi, maka Mang Adun merasa berhak atau untuk menjawabnya ya gitu. Gini, jadi KYC tentatif itu KYC yang dikatakan belum pasti ya. Tentatif itu artinya belum pasti dan masih bisa berubah, yang sifatnya itu dalam artian sementara waktu ya. Sementara waktu itu apa ya, misalkan karena belum pasti berarti kan nanti bisa dipastikan gitu. Nah, kepastiannya ini gitu, itu hanya Kortim yang tahu ya. Yang jadi catatan, selama akun kita tidak melakukan pelanggaran ya, catat ini untuk ini apa namanya, diingat lagi lah ya gitu. Terus tidak melakukan pelanggaran, dan selama proses KYC-nya itu bersih, rapi, dari kamera, video, identitas semua dipastikan, kita yakin benar nih bahwasanya proses KYC kita bagus, percaya itu pasti bakal lulus ya gitu. Di channel Mang Adun ini banyak yang juga sudah KYC tapi belum lulus migrasi juga ya. Mas Brosoni juga sampai sekarang sepertinya belum migrasi gitu. Mudah-mudahan cepat migrasi semua yang belum migrasi ya. Tadi ada kabarnya gitu bahwasanya migrasi lagi gila-gilaan seperti itu. Jadi intinya tentatif itu masih bisa berubah ya. Masih berubah gimana? Ya bisa tidak lulus KYC, bisa lulus. Tapi selama kita yakin dan percaya proses KYC kita bagus, ya maka kita harus yakin tetap gitu bahwasanya itu akan berjalan dengan baik ya. Yang penting tidak ada pelanggaran lah, manusia asli seperti itu kata Kortim ya. Manusia nyata pasti akan semua nerima KYC. Bahkan sekarang banyak notif langsung yang datang dari dashboard ya gitu loh, pemberitahuan gitu dari Kortim langsung untuk mengecek lagi proses KYC kita. Seperti itu ya, jelas informasinya ya. Semoga bisa dipahami. Kalau ada yang kurang lurus tolong diluruskan. Mang Adun sambil ngobrol aja di sini ya. Oke, thank you. Ini sesi sip 15 menit seperti biasa ya. Kalau 15 menit lebih berarti sip plus. Thank you buat semua yang stay selalu di channel Mang Adun. Nanti kalau ada informasi belum sempat Mang Adun jalan-jalan lagi, ada informasi apa saja, oke, bakal informasikan lagi sama Mang Adun ya. Yang like, comment, subscribe, sehat selalu, panjang umur dan diberkahi semuanya, lancar rezekinya, amin. Mang Adun pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.